Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di channel YouTube pendidikan ini dalam rangkaian kegiatan guru penggerak tahun 2000 angkatan 1 tahun 2021 ini, yang berkaitan hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya atau aset sebagai pemimpin pembelajaran. Bahwasanya kita harus memahami potensi atau sumber daya kekuatan yang kita miliki, terutama di lingkungan sekolah kita. Dalam hal ini sekolah kami yang kami miliki potensi dan kekuatan atau aset sumber dayanya, diantaranya adalah murid yang lumayan banyak, ada sekitar hampir 400 siswa. Kemudian jumlah lokal ada 12. Sekolah ini berdiri tahun 2009. Tapi bangunan sekolahnya sudah berdiri sejak zaman dulu. Sebelum menjadi SMP, sekolah ini adalah sekolah SD. Dan kemudian ada juga, selain memiliki siswa yang banyak dan beragam dari berbagai macam suku, latar belakang, kemudian gurunya juga memiliki keberagaman agama, suku bangsa dan kecakapan masing-masing. Kami bersyukur di sekolah ini beberapa guru juga berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada prestasi sebagai duta rumah belajar tahun 2019, Ibu Kamila Harahap. Juga beliau juga sebagai pendamping guru penggerak tahun angkatan 1 tahun 2020 ini, tahun 2021. Dan beberapa juga banyak memiliki prestasi di bidang masing-masing dalam skala lokal maupun nasional. Kemudian gedung sekolah kami juga cukup lengkap dari segi sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran. Ada lab komputer, ada lab IPA. Alhamdulillah, dari semenjak berdiri sampai hari ini sudah banyak mengalami perkembangan. Yang dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Kemudian dari sisi masyarakat, alhamdulillah kami berada di tengah-tengah penduduk yang beraneka ragam. Terutama di Deli Serdang ini memang terkenal penduduknya itu multi etnis, sehingga Bapak Bupati Deli Serdang memiliki moto keberagaman dan kebinekaan, maju di dalam kebinekaan. Seperti itulah, maju di dalam kebinekaan. Jadi kebinekaan atau keberagaman masyarakat kami di lingkungan sekolah ini menjadi sumber kekuatan terutama untuk memajukan pendidikan. Karena kami ini letaknya di dekat laut, jadi masyarakat atau wali murid
beberapa diantaranya ada yang berprofesi sebagai seorang nelayan, mencari ikan, menjual ikan. Itu juga sebuah potensi besar, terutama murid-muridnya, dengan hasil laut seperti kerang begitu ya, seperti kepah. Itu beberapa siswa mahir mampu menggunakan kulit kepah dan kulit kerang itu untuk seni, untuk hiasan dinding di kelas mereka, ditempel, sehingga menciptakan suatu karya seni yang indah dilihat oleh mata. Kemudian ada juga wali murid kami ini berprofesi sebagai petani. Kemudian ada juga yang sebagai pedagang, berprofesi macam-macam. Dan itu membuat kekuatan di diri sekolah kami ini apabila rapat atau musyawarah, mudah untuk mencari bantuan begitu, karena masing-masing punya keunggulan. Misalnya dalam pembuatan taman gitu, ada yang mengerti. Wali-wali siswa, wali murid kami itu ada yang menguasai bagaimana teknik dan cara membuat taman. Ada yang keahliannya di dalam hal pertukangan, bisa membetulkan atap, plafon, asbes, gypsum dan sebagainya. Itu juga menjadi sumber kekuatan. Dan kami di sini ada siswa yang beragam dari sisi agama, ada agama Islam mayoritas, kemudian ada agama Kristen, juga ada agama Buddha tapi sedikit, 1-2 orang saja. Sehingga hal itu saling menghargai, tumbuh di sekolah ini semangat spirit kebinekaan, saling menghargai walaupun berbeda-beda, baik itu berbeda agamanya, suku bangsanya, logatnya, tata bahasanya ya. Tapi syukur alhamdulillah kami bisa menjaga harmoni dalam kebinekaan itu dengan cara saling menghargai keberagaman masing-masing, keunggulan dan kelebihan masing-masing. Yang kami banggakan dari sekolah ini dan dari murid-murid kami, sekolah kami ini termasuk sekolah di kawasan daerah terluar, tertinggal gitu, daerah 3T. Tetapi kami semangat dalam memajukan sekolah ini. Dari murid-murid kami, walaupun sekolah ini sebenarnya di daerah 3T, tapi semangat murid-murid untuk belajar itu sangat tinggi. Sebagai contoh, walau dalam kondisi hujan sederas apapun, siswa-siswa kami di SMP Negeri 3 Pantai Labu ini dalam datanya itu hanya sedikit yang tidak hadir, absen, walaupun dalam kondisi hujan. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah ini itu sangat tinggi. Disiplin kehadiran atau kedatangan di sekolah itu merupakan suatu hal yang saya rasa cukup patut untuk disyukuri, tingkat kehadiran. Jadi walaupun sedang kondisi hujan pun mereka tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Padahal di antara mereka itu tidak memiliki kendaraan untuk datang ke sekolah. Ada yang berjalan, ada yang menumpang, ada yang menumpang mobil gerobak. Itu seperti di desa Saurmatiu mau kemari itu tidak ada angkot, dan mereka juga tidak semua memiliki kendaraan, entah itu roda 2 seperti kereta, sepeda motor atau sepeda. Tetapi mereka tetap gigih untuk datang. Saya dari awal mengajar di sini itu hal yang
tidak pernah berubah sampai sekarang. Mereka masih semangat. Kemudian yang kami banggakan dari sekolah ini juga, sekolah ini memiliki progres, pergerakan. Karena saya termasuk yang awal-awal sekolah ini berjalan atau pendidikannya berjalan dimulai itu sudah berada di sini. Jadi saya cukup mengetahui ada pergerakan, progres dan kemajuan sekolah ini dari yang dulu sampai saat ini. Artinya ada ruhnya sekolah ini, ada jiwa untuk berkembang, jiwa untuk maju dan menerima perubahan, menerima maju, tidak hanya puas dengan kondisi saat ini, tapi terus memperbaiki kondisinya, kondisi bangunannya, kondisi fasilitas sarana prasarana terus ditingkatkan dari sekolah kami ini. Ada semangat untuk terus maju. Dari sisi muridnya tadi, murid yang rajin datang ke sekolah, rajin untuk belajar dan rajin untuk bekerja. Ada murid yang tipikalnya walaupun dia tidak rajin dalam belajar, tapi untuk bekerja, membuat kreasi taman, membuat kebun sekolah, hutan sekolah. Saya ada beberapa membimbing mereka di kegiatan itu. Beberapa siswa terlihat sangat antusias dan memiliki kerajinan yang tinggi. Walaupun ada mereka itu diantaranya ketika belajar di kelas biasa-biasa saja, tetapi dalam bekerja sangat ulet. Mungkin karena kesehariannya ya, latar belakangnya tadi ada yang membantu orang tua bekerja di sawah sebagai petani. Yang membuat kami unik di sekolah ini ya itu tadi, salah satunya kami berada di daerah yang jauh dari perkotaan. Sekolah ini jauh dari perkotaan, akses cukup terbatas dari sisi internet dan informasi. Tapi kami tidak mau ketinggalan. Kami terus berbenah, kami terus menjemput informasi itu, dan kegiatan kami ikuti. Kegiatan OSN, OGN untuk guru, kegiatan seni, kegiatan olahraga, perlombaan. Kami tidak minder. Itu salah satu keunikan kami. Walaupun kami daerah 3T, kami jauh dari perkotaan, akses kami kurang, ya, masyarakatnya beragam tadi ya, dengan segala keunikannya dan kemajemukannya. Tapi kami tidak minder. Kami tetap percaya pada diri kami dan kekuatan kami, bahwasanya kami tidak kalah. Kualitas pendidikan di sekolah kami tidak kalah dari kualitas pendidikan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dan dekat dengan akses apapun itu ya. Itu salah satu yang membuat kami unik. Makanya walaupun sekolah ini sekolah kecil dan terletak di kampung, aksesnya juga susah, tapi alhamdulillah selalu ada perwakilan dari sekolah ini, mewakili kabupaten, mewakili provinsi atau apapun itu, dalam kegiatan tertentu seperti perlombaan dan kompetisi. Itu yang membuat kami unik. Kami semangat. Kami tidak peduli dengan kondisi kami yang ada di kampung atau fasilitas kami yang masih kurang. Kami semangat dan kami terus selalu mengirimkan siswa dan guru-guru kami. Agar apa? Agar mereka melihat, agar siswa kami melihat kondisi di luar sana, bagaimana kompetisi, bagaimana merasakan kompetisi di luar sana dengan murid-murid dari sekolah lain. Itu yang membuat kami unik.
kami menerima perubahan, tidak puas dengan yang sudah ada. Kami terus berbenah. Kemudian kekuatan yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar, itu tadi kami juga punya kekuatan dari sisi keberagaman agama. Guru-gurunya juga punya latar belakang agama dan latar belakang yang lain, masing-masing punya keberagaman, punya kualitas, sehingga hal itu merupakan kekuatan dalam kami menghadapi situasi dan kondisi dan cobaan dan perjuangan ini, perjuangan pendidikan, mendidik anak-anak bangsa ini bersama masyarakat, bersama orang tua, bersama stakeholder dan pihak-pihak yang terkait. Kekuatan kami tetap menjalin komunikasi, ya. Setiap apapun kondisi di sekolah ini, dari siswanya, dari perkembangan dan apapun itu, baik perkembangan atau kekurangan, selalu kami komunikasikan dengan orang-orang atau pihak terkait masyarakat. Sehingga dari komunikasi itu timbullah yang namanya hubungan. Jadi itu saling menguatkan satu sama lain. Andai komunikasi tidak terbina, maka kami di sekolah ini, kami melakukan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, dan semua rekan, guru dengan guru, guru dengan menjaga sekolah, kepala sekolah dengan menjaga sekolah, dan lain-lain, saling berkomunikasi secara baik, sehingga dengan pihak luar, dengan masyarakat, kami juga dengan komunitas di pembelajaran, dengan sekolah lain, dengan dinas pendidikan, kami pun menjalin komunikasi, hubungannya baik, komunikasinya baik. Hal itu membuat kami dapat berkontribusi, berkontribusi terhadap kepentingan dan kebutuhan komunitas belajar. Selalu kami ada yang bisa kami kirimkan, yang bisa kami utus untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kami terbuka, kami berkomunikasi. Dari komunikasi itu muncullah ide-ide kreatif untuk pembangunan dan kemajuan pendidikan. Terakhir adalah apa yang kami lakukan di sekolah ini yang lebih baik daripada yang telah orang lain lakukan. Sekolah kami ini sekolah berwawasan lingkungan, sekolah yang peduli dengan environment, lingkungan, ya. Kami berupaya, kami juga terus melakukan upaya yang konkret untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sekolah ini punya greenhouse yang isinya cukup beragam. Isi greenhouse-nya cukup beragam tanamannya. Kemudian ada kebun sekolah, ada pemanfaatan sampah menjadi pupuk, menjadi kompos. Sistem pengairan atau drainase di sanitasi lingkungan di sekolah ini juga terus dijaga, terus ditata. Dan kami melibatkan siswa, bukan hanya guru yang bekerja, bukan hanya penjaga sekolah atau guru atau tenaga pendidikan yang berupaya menjaga lingkungan sekolah ini, tapi semua bergerak untuk menjaga kelestarian pohon, kelestarian lingkungan di sekolah ini. Itu saya rasa juga merupakan hal yang lebih yang dapat kami
tampilkan dari sekolah ini, wajah sekolah ini, yaitu kami tidak melupakan lingkungan sebagai unsur pendidikan. Jadi kalau selama ini sekolah terus memajukan dari sisi akademiknya, dari sisi prestasi akademik, kami selain memajukan prestasi akademik siswa kami juga memajukan, berupaya terus memajukan konsep pelestarian lingkungan, pemeliharaan lingkungan. Agar apa? Agar siswa, cuma satu aja tujuannya, agar siswa belajar untuk menjaga lingkungannya, menjaga sampahnya, supaya bumi ini terus lestari, terus terjaga sampai ke anak cucu. Kalau dari awal, dari masa remaja seperti ini mereka sudah belajar untuk menjaga lingkungan, maka kita tidak khawatir ke depannya sampai mereka dewasa, mereka akan terus menjaga lingkungan dan menyampaikan spirit itu, spirit menjaga lingkungan itu kepada anak-anaknya dan generasi-generasi setelahnya. Kami rasa cukup banyak lagi sebenarnya kelebihan dan potensi atau sumber daya yang ada di sekolah ini, yang mungkin belum bisa saya jabarkan satu persatu, tapi itulah lebih kurang yang menjadi kekuatan di sekolah kami ini. Komunikasi antar sesama kami cukup bagus, sangat bagus. Hubungan kami bagus. Seluruh warga sekolah punya hubungan yang bagus. Semuanya bergerak untuk hal yang positif, dan tidak ada yang punya kecenderungan untuk menghalangi kegiatan yang positif, ya. Sekolah ini seluruhnya sangat mendukung setiap ada hal-hal yang positif. Itu setiap ada kegiatan atau hal yang positif, sekolah ini, warga sekolah ini menyambut kegiatan yang positif dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Masyarakat yang majemuk juga terus berkomunikasi dengan kami punya hubungan yang baik dengan pihak luar, dengan masyarakat, dengan dinas pendidikan, dengan aparatur desa. Kemudian aset sekolah ini juga, inventarisasi barang juga bagus, bisa dilihat dari laporan, bisa dilihat semuanya jelas, barang-barang yang terpakai semuanya jelas. Jadi ada dua kekuatan sumber daya kami, sumber daya fisik dan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja, dan selamat berjumpa kembali. Apabila ada yang ingin melihat secara langsung ke sekolah kami, SMP Negeri 3 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.